Hai, menjadi seorang bajak laut itu enggak mudah. Selain harus bermusuhan dengan para angkatan laut, seorang bajak laut juga enggak jarang harus bertarung dengan bajak laut yang lain. Di dunia One Piece, bajak laut itu dilabeli sebagai seorang kriminal. Jadi jelas enggak mudah menjalani kehidupan menjadi seorang kriminal. Harga buronan pun juga melekat di kepalanya. Semakin mahal harga buronannya, biasanya semakin kuat dan berbahaya bajak laut tersebut. Dengan memiliki harga buronan yang tinggi, pasti seorang bajak laut itu sudah melewati berbagai macam pertarungan. Bajak laut legendaris sekelas Roger ataupun Shirohige dengan harga buronan yang sangat tinggi, bisa dibayangkan berapa banyak pertarungan yang sudah mereka lewati dan mereka menangkan. Di balik kemenangan seseorang, pasti di sana juga ada sosok yang menerima kekalahan, ya kan? Tapi sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya buat subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Jadi, ini ada beberapa bajak laut yang selalu mengalami kekalahan sejak pertama kali kemunculannya. Siapa aja mereka? Yang ketujuh, Alvida. Sosok antagonis yang diperkenalkan di awal episode One Piece. Dia ini adalah seorang mantan kapten bajak laut Alvida yang sekarang menjadi kelompoknya Buggy's Delivery. Ketika awal diperkenalkan, Alvida masih belum memakan buah iblis. Dia adalah sosok perempuan berbadan besar yang membawa gada. Waktu itu dia diperkenalkan sebagai sosok bajak laut dengan harga buronan sebesar 5 juta berry. Dengan harga buronan sebesar ini, dia cukup mudah dikalahkan oleh Luffy yang waktu itu baru aja memulai perjalanannya sebagai bajak laut. Setelah kekalahan pertamanya ini, Alvida kembali lagi muncul di arc Logu Town, di mana dia sudah memakan buah iblis Sube Sube no Mi yang menjadikan tubuhnya sangat licin. Di arc ini, dia mengalami kekalahan lagi. Dia dikalahkan Smoker dan akhirnya ditahan oleh angkatan laut. Tapi sosok Alvida ini masih terlihat sampai sekarang yang menjadi anggotanya Buggy. Apakah di masa depan bakal berhadapan dengan Luffy lagi? Kalau iya, bisa dipastikan bakal kalah lagi kayaknya dia nih. Yang keenam, Moji. Seorang tokoh antagonis di Orange Town Arc. Dia ini anggota dari bajak laut Buggy yang punya hewan peliharaan singa besar bernama Richie, yang sekarang juga masih setia bersama Buggy di Buggy's Delivery. Pertama kali diperkenalkan jelas terlihat sosok antagonis yang kuat. Tapi ketika melawan Luffy, Moji dikalahkan dengan cukup mudah. Pertarungan Moji selanjutnya adalah melawan Cabaji, temannya yang juga anggota bajak laut Buggy. Waktu itu mereka bertarung karena memperebutkan posisi sebagai kapten. Absennya Buggy menjadikan posisi kapten kosong. Jadi mereka bertarung tapi berakhir dengan draw atau imbang. Mereka berdua malah dikalahkan oleh Richie, si singa peliharaan Moji, yang akhirnya menjadikan Richie sebagai kapten sementara sampai Buggy kembali. Yang kelima, Cabaji. Sama seperti Moji yang juga anggota bajak laut Buggy, dia ini juga punya nasib yang ya mirip-mirip lah. Di Orange Town Arc, dia ini berhadapan dengan Zoro dan sudah bisa ditebak, pasti kalah juga. Yang padahal waktu itu Zoro perutnya terluka karena tertusuk pisaunya Buggy. Pertarungan berikutnya melawan Moji yang berakhir dengan draw atau imbang dan malah dikalahkan sama Richie. Walaupun sering kalah, tapi Cabaji sampai sekarang masih eksis bersama Buggy's Delivery. Kelompok bajak laut Buggy ini bisa dibilang sangat hoki. Terdiri dari orang-orang lemah tapi bisa bertahan di dunia bajak laut, bahkan memiliki reputasi yang cukup bagus. Yang keempat, Django. Seorang tokoh antagonis yang pertama kali diperkenalkan di Arc Syrup Village sebagai tangan kanannya Kapten Kuro. Dari sosok dia ini, kesan awal melihatnya pun nggak ada serem-seremnya sama sekali. Malah lucu, konyol gitu, lihat aja tuh. Orang nggak jelas yang sok-sokan cosplay jadi Michael Jackson, ya kan? Anyway, dia ini seorang ahli hipnotis, tapi hipnotisnya itu juga nggak begitu berarti. Masa menghipnotis orang, dianya juga ikutan tidur? Konyol kan memang karakter ini nih.
Roronoa Zoro menjadi lawan pertamanya, dan sudah jelas lah ya dia kalah dari Zoro. Setelah kekalahannya ini, Django berakhir gabung dengan Angkatan Laut dan berpartisipasi dalam perang di Marineford. Tapi ya dengan kekuatannya itu yang masih gitu-gitu aja, dia juga nggak memberikan pengaruh yang signifikan di perang Marineford. Yang ketiga, Galdino atau Mr. Tree. Salah satu anggota dari Baroque Works yang memiliki harga buronan sebesar 24 juta beri. Dia ini adalah tokoh antagonis utama di Little Garden Arc. Pertarungan pertamanya melawan Luffy. Pada awalnya dia cukup unggul dalam pertarungan ini dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya yang dikombinasikan oleh kekuatan buah iblis Miss Golden Week. Luffy cukup kesulitan melawan Mr. Tree, tapi pada akhirnya Mr. Tree dapat dikalahkan Luffy hanya dengan sekali tendang. Setelah kekalahannya ini, dia kembali ke markas Baroque Works dan dihajar oleh Crocodile. Dan sudah jelas ya, kalah. Setelah itu, dia bertemu dengan Sanji dan dihajar juga sama Sanji, kalah lagi. Orang ini memang cukup sial. Mr. Tree akhirnya berakhir di penjara di Impel Down, tapi berhasil kabur bersama rombongan Luffy dan ikut perang di Marineford. Dalam perang Marineford pun juga nggak begitu banyak hal yang dia lakukan, tapi dia melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu menyediakan kunci Borgol Ace. Ya cuman itu sih prestasi yang bisa dibanggakan selama ini. Yang kedua, Gekko Moria. Setelah eksekusi sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, Gekko Moria mulai melakukan perjalanan bajak lautnya sampai akhirnya memiliki harga buronan sebesar 320 juta beri. Ketika itu dia berhadapan dengan Kaido dan mengalami kekalahan. Setelah kekalahan itu, seorang Gekko Moria ini sepertinya malah semakin melemah. Di arc Thriller Bark, dia menjadi tokoh antagonis utama dan berhasil dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Walaupun menyandang gelar seorang Chichibukai, dia kalah dari Luffy. Setelah itu, dia juga berpartisipasi di perang Marineford, tapi juga nggak banyak yang bisa dia lakukan. Malah dia dihajar oleh Doflamingo sampai hampir mati. Sebenarnya Gekko Moria ini bisa dibilang sosok yang cukup kuat, sampai punya harga buronan mencapai 320 juta beri, ya kan? Tapi mungkin kekalahannya dari Kaido cukup berimbas besar baginya dan membuatnya semakin terpuruk. Sebelum masuk ke urutan yang pertama, ini ada beberapa tokoh yang juga sering kalah. Tapi mereka ini bukan bajak laut. Siapa aja? Ada Full Body. Dia ini seorang angkatan laut, pertama kali muncul di arc Barati dan dengan mudah dikalahkan oleh Sanji. Pangkat Full Body pun sampai diturunkan yang menjadi temannya Django di bawah kepemimpinan Hina. Dia juga ikut dalam perang Marineford bersama Django, tapi ya memang nggak memberikan pengaruh yang besar juga. Terus ada lagi Spandam, pemimpin dari agen rahasia CP9. Sebagai seorang pemimpin CP9, dia ini sangatlah lemah. Mungkin posisi pemimpin ini dia dapat karena ya semacam nepotisme lah ya. Karena dulu ayahnya juga pemimpin CP9 waktu penyerangan ke Ohara. Sudah tahu kan ya sepanjang arc Enies Lobby betapa tidak berguna dan menyebalkannya si Spandam ini. Dari kekuatan bertarungnya pun juga sangatlah lemah. Sudah wajar kalau dia sering mengalami kekalahan. Cuma sedikit terbantu sama ini nih, senjatanya dia. Oke, sekarang kita masuk ke posisi pertama. Ada siapa? Jack. Yap, dia ini adalah salah satu dari 3 All Stars Beast Pirates. Jack ini sangatlah kuat yang memiliki harga buronan sebesar 1 miliar beri. Tapi dari awal kemunculannya, dia ini diperlihatkan belum pernah sama sekali menang dalam sebuah pertarungan. Awal kemunculannya di Zou, dia melawan para Minks dan nggak bisa mengungguli kekuatan Minks yang akhirnya menggunakan cara curang, yaitu menggunakan gas beracun untuk melawan para Minks. Setelah itu, dia berhadapan dengan Fujitora dan juga Sengoku di Laut Lepas, tapi berakhir juga dengan kekalahan.
Setelah kekalahan itu, dia kembali lagi ke Zou. Gak sempat naik ke Zou, dia bersama kapalnya sudah hancur, terkena serangan dari Zunisha. Akhirnya dia kembali ke Wano. Di Wano, dia sempat berhadapan dengan Shutenmaru atau Ashura Doji. Dalam pertarungan ini pun, dia tidak mampu mengungguli Ashura Doji. Terakhir, dia berhadapan dengan para Mings lagi di Onigashima. Lebih tepatnya berhadapan dengan Inuarashi dan juga Nekomamushi. Jack sama sekali tidak bisa menang melawan para Mings ini yang sudah dalam bentuk sulong. Ya, kita setujulah ya kalau Jack ini adalah sosok yang kuat. Terbukti memiliki harga buronan sampai 1 miliar berry. Cuman dia ini sepertinya kurang beruntung aja. Selalu mendapat lawan yang lebih kuat sejak pertama kali kemunculannya. Oke, itu tadi beberapa bajak laut yang selalu mengalami kekalahan. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram, Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.